Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pembahasan terkait PTS minggu kemarin. Nah, untuk nomor 1 diminta gambar penyelesaian ya. Nah, ini fungsi-fungsi syaratnya atau fungsi kendalanya. Nah, ini bisa kita cari gambarnya dengan cara tutup menutup ya. Karena di sini ada pembatasan dari X lebih dari sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Kita langsung bisa menyimpulkan kalau gambar hasil penyelesaiannya itu cuma ada di kuadran 1 ya, karena ini lebih dari sama dengan 0 berarti kan yang positif semua, terus Y lebih dari sama dengan 0 berarti yang positif semua. Nah, terus ada dua pertidaksamaan ini ya, kita bisa nyarinya dengan cara tutup menutup. Misalkan yang ini kita tutup ya, kita tutup ini berarti 3x sama dengan 6, berarti x nya 3x sama dengan 6, berarti x nya 6 bagi 3 atau bisa diatur 2. Terus kalau ini kita tutup berarti y nya sama dengan 6, kita anggap ini sebagai sama dengan ya, y nya 6. Terus kita hubungkan. Nah, karena ini kurang dari, berarti nanti yang diarsir yang kiri ya, kita kasih tanda seperti ini. Terus kalau yang ini bisa tadi kalau itu tutup menutup, jadi 5x sama dengan 20, berarti x nya 20 bagi 5, 4 ya. Nah, terus kalau kita tutup yang ini 4y sama dengan 20, y nya berarti 20 bagi 4 ya, 5. Udah hubungkan. Nah, karena ini juga kurang dari, berarti ini daerahnya yang di bawah. Berarti ini yang di kiri, ini juga di kiri. Arsiran pertemuan mereka ada di sini. Ya. Ini HP-nya ya. HP-nya. Nah, ini tidak kita teruskan ke sini dan juga ke sini karena ada syarat ini tadi. Oke, selanjutnya untuk nomor 2 akan dibuat daerah penyelesaian dari fungsi syarat ini atau fungsi kendala ini ya. Nah, di sini tidak ada x lebih dari sama dengan 0 atau y lebih dari sama dengan 0, berarti dia fungsinya tidak hanya ada di kuadran 1. Jadi kita buatnya ya minimal kelihatan semua kuadran ya, 1, 2, 3, 4 ada semua ya. Ya, kita lihat nanti fungsinya ya, daerahnya seperti apa. Oke, dari fungsi kendala 1 ya bisa dilihat. Nah, kita mainnya tutup menutup kayak tadi. Y nya kita tutup, berarti x nya ini kita anggap sama dengan x nya sama dengan 3. Terus ketika ini kita tutup, min y sama dengan 3, berarti y nya sama dengan min 3. Bawah sedikit. Setelah itu kita hubungkan. Nah, untuk mencari daerahnya di kiri atau di kanan garis ya, kita bisa pakai titik uji. Misalnya ini kita pakai titik yang biasa, yang paling enak ya, yang biasanya kita pakai itu 0,0 ya. Titik 0,0. Kita masukkan sini, berarti x nya kita ganti 0, y nya kita ganti 0. 0 kurangi 0 sama dengan 0. Apakah 0 kurang dari sama dengan 3? Tidak kan, berarti sini bukan daerahnya. Berarti daerahnya ini itu sebaliknya, ada di kanannya. Kita kasih tanda seperti ini. Lanjut, yang ini kita tutup menutup, 2y kita tutup, berarti x nya sama dengan 4 ya, dengan 4. Terus untuk mencari y nya, x nya kita tutup, 2y sama dengan 4, berarti y nya sama dengan 2 ya. Kasih di sini. Terus kita hubungkan. Nah, untuk mencari daerahnya sama juga, kita kasih titik uji 0,0. 0 kita ganti sebagai x nya, 0 kita ganti sebagai y nya. Jadi 0 ditambah 2 kali 0, hasilnya 0 kan. Apakah 0 lebih dari sama dengan 4? Tidak. Berarti daerahnya sebaliknya ya, ada di atas. Nah, sekarang kita bayangkan kalau ini kita arsir ke sini,
terus yang garis ini kita arsir ke sana. Nanti kan daerahnya tempuknya kan di sini ya. Nah, nanti tidak perlu kita arsir semua sebenarnya. Kita cuma mengarsir daerah pertemuannya mereka, irisannya mereka. Terus ada lagi Y kurang dari sama dengan 4. Ambil aja 4 di sini ya. Terus garisnya gimana? Ya garisnya seperti ini. Kalau Y kurang dari sama dengan 4 seret gitu. Ini sebenarnya juga lurus ke sana ya. Tapi kita cuma pakai daerah irisannya saja. Jadi kalau kita panjangkan ini diarsir ke sini. Terus ini karena kurang dari berarti kan yang diarsir yang ke bawahnya ini juga kurang dari ini yang tadi ini lebih dari ya ke sini ya. Jadi ini daerahnya ya. Ini HB-nya. Jadi seperti itu untuk nomor 2. Nah, berikutnya untuk nomor 3. Nah, di nomor 3 ini kita disuruh mencari fungsi syarat atau fungsi kendalanya jika diketahui gambar daerah penyelesaiannya ya. Jadi seperti ini gambarnya. Kalau saya gambarkan lagi di papan tulis, dari soal ke papan tulis. Nah, di sini gambarnya ini HP-nya daerah penyelesaiannya ini cuma ada di kuadran 1. Artinya ini tidak diteruskan ke sana dan juga ke sini. Nah, kalau fungsi kendala ada cuma di kuadran 1 saja, tidak diteruskan ke sana dan ke sini, berarti nanti pasti ya, fungsi kendalanya meliputi ini nanti. X-nya yang diambil yang positif saja, kan yang sini nggak dipakai ya. Berarti nanti pasti ada X lebih dari sama dengan 0. Terus Y-nya yang diambil yang positif semua, yang bawah kan nggak diambil. Berarti nanti Y lebih dari sama dengan 0. Pasti ada 2 ini. Kalau gambarnya cuma ada di kuadran 1. Terus pertidaksamaan untuk fungsi ini dan juga ini. Nah, kita bisa pakai begini. Ini yang nempel di Y kan 6 ya. Saya garis ini yang kita cari dulu. Ini 6 ya yang nempel di Y. Nah, ini 6 nanti kita balik sebagai koefisien X. Jadi 6X. Terus yang di sini yang nempel sama X itu 4. Berarti nanti kita balik sebagai koefisiennya si Y. Karena daerahnya ada di kiri kurva, berarti nanti pasti dia kurang dari sama dengan. Terkait hasilnya adalah perkalian dari 6 kali 4 ya. 6 kali 4. Berarti fungsinya ini 6x plus 4y kurang dari sama dengan 24 ya. Kalau kita sederhanakan lagi ya, misalkan ini kan bisa disederhanakan ya, bagi 2. Nah, berarti ini jadi 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12 ya. Itu fungsi yang ini kita kasih tanda I1. Nah, ini fungsi I1 ya. Terus untuk pertidaksamaan yang ini, nah sama kayak ini yang nempel di Y 5, berarti 5 nanti jadi koefisien X. Terus yang nempel di X ada 6, berarti 6 nanti jadi koefisien Y. Karena dia ngarsirnya itu di kirinya kurva, berarti nanti kurang dari, kalau di kanan berarti nanti lebih dari, gitu aja ya. Jadi patokannya kiri kurva sama kanan kurva. Nah, hasilnya ini ya 5 dikali 6 ya. Terus nanti dapat hasilnya ini ya. Dimana ini kan sudah nggak bisa disederhanakan ya, karena ini prima ya. Jadi ini bentuk paling sederhananya. Ini hasil kalian mereka ya, 30. Nah, ini kita kasih tanda I2. Kasih tandanya di sini aja. I2. Nah, ini I2. Jadi ketemunya apa aja? Ini sama ini ya, ada 4 ini pertidaksamaannya. Nah, selanjutnya untuk nomor 4 ya, program linier. Nah, di sini soal cerita ya, soal cerita program linier. Mesti soalnya tentang pembangunan ya, pembangunan atau mungkin laba rugi atau dan
Nah, di sini untuk program linear karena kita bekerja pada bidang kartesius, berarti kan ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, salah satu ciri-ciri dari soal program linear, itu mesti mengandung dua variabel. Di sini nomor 4 ini bisa kita lihat variabelnya itu interpretasinya adalah rumah jenis 1 ya. Nah, misalkan kita kasih banyak rumah jenis 1 sama banyak rumah jenis 2 ya. Kita misalkan ini sebagai X, ini sebagai Y ya. Nah, terus di sini suatu perusahaan berencana pembangunan rumah untuk 600 orang ya. 600 orang, terus banyaknya rumah yang akan dibangun tidak lebih dari 120. Nah, di sini kita bisa langsung menemukan satu fungsi kendalanya. Oh, berarti banyaknya rumah jenis 1 dan banyaknya rumah jenis 2 itu tidak boleh lebih dari 120. Kurang boleh atau sama dengan 120 juga nggak apa-apa. Yang penting kan tidak boleh, berarti tandanya kurang dari sama dengan. Terus rumah jenis 1 harganya 1 juta, terus rumah jenis 2 harga sewanya ya 1.250.000. Nah, ini nanti bisa menjadi fungsi tujuan ya. Nanti bisa jadi f x, y ya. Per banyaknya jenis 1 itu 1 juta ya. Berarti nanti 1 juta X ditambah 1.250.000 Y. Ini nanti jadi fungsi tujuannya ya. Terus ada informasi lagi, kalau rumah jenis 1 itu bisa dihuni 4 orang. Terus rumah jenis 2 itu bisa ditempati 6 orang. Jadinya jenis 1 ini 4 orang, ini 6 orang, dan perusahaan ini membangun untuk 600 orang. Kalau yang menghuni lebih dari 600 itu sudah tidak bisa. Tapi kalau kurang dari 600 masih bisa kan ya dipakai. Berarti fungsi kendala keduanya, rumah jenis 1 itu bisa menghuni 4 orang, berarti 4 kali banyaknya rumah jenis 1 ditambah 6 kali banyaknya rumah jenis Y. Karena rumah jenis yang kedua ini kan 6 orang ya. Nah, ini tidak boleh melebihi dari targetnya untuk 600 orang. Nah, yang ini masih bisa kita sederhanakan menjadi bagi 2 aja ya. Berarti ini 2x plus 3y kurang dari sama dengan 300. Jadi ini fungsi kendalanya, ini fungsi tujuannya. Nah, di sini kan xy ini kan menyatakan banyaknya rumah ya. Jadi banyaknya itu tidak mungkin bilangan negatif. Berarti kita kasih imbuhan ya, X nya kurang lebih dari sama dengan 0, terus Y nya lebih dari sama dengan 0. Jadi fungsi syaratnya ini ya, fungsi syaratnya ini sama ini ya, terus fungsi tujuannya ini. Nah, ya, itu nomor 4. Terus selanjutnya nomor 5 ya, masih tentang SPLDB ya. Seorang tukang parkir mengelola parkir seluas itu, terus digunakan untuk menampung kendaraan jenis bus dan sedan ya. Nah, bisa kita misalkan ya, bus nanti X, sedan nanti Y gitu ya. Ini maksudnya banyaknya ya, banyaknya bus itu X, banyaknya sedan itu Y. Nah, ini salah satu kriteria soal program linear ya. Nah, terus luas rata-rata untuk bus itu 24 dan sedan 6. Nah, karena bus itu kita misalkan X tadi ya, berarti nanti busnya rata-ratanya 24 kali X ditambah sedannya itu 6 ya, 6Y. Ini tidak boleh lebih dari lahan parkirnya, yaitu 588. Ini masih bisa kalau kita menyederhanakan ya. Nah, misalkan kalau ini bisa bagi 6, ini bisa bagi 6. Apakah ini bisa bagi 6? Nah, cara yang paling mudah adalah ini
mendekati 600. Nah 600 kan pasti bisa dibagi 6 ya. Nah 588 ini nanti ubahan jadi 600 dikurangi berapa supaya jadi 588 ya. Nah ini bagi 6 4x ya, bagi 6 y. Nah ini bagi 6 588 itu 600 dikurangi 12 ya. 600 bagi 6 itu 100, 12 bagi 6 itu 2. Berarti 100 kurangi 2 98. Terus lahan parkir tersebut tidak mampu menampung sedan dan bus melebihi dari 38 kendaraan. Oh, berarti yang kedua itu ya X ya, X plus Y-nya ini tidak boleh dari sama dengan lebih dari sama dengan 38 ya. Kalau kurang dari 38 masih muat ya. Terus nah udah selesai. Nah terus banyaknya X sama banyaknya Y kan nggak mungkin negatif, kan banyaknya kendaraan ya. Berarti pasti ada embel-embelnya X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Jadi ada 4 fungsi kendala ini untuk nomor 5. Oke, lanjut nomor 6 ya. Nah, sini ada soal tentang matriks ya. Nah, ada metrik A sama metrik B ya. Nah, ini metrik A-nya, ini metrik B-nya. Terus ada persamaan B transpose sama dengan A. Nah, ini soalnya arahnya pasti kita suruh menentukan nilai X sama nilai Y gitu kan, atau nilai operasi dari mereka. Nah, di sini transpose ya B-nya. Berarti nanti baris jadi kolom, kolom jadi baris. Cara enak yang untuk mentranspose ya itu kita lihat aja ini ancer-ancernya sebagai baris atau sebagai kolom. Kalau kita sebagai baris, oh ini baris ya, ini sama ini baris. Berarti di sini nanti jadi kolom 1 min 1 per 2 X. 1 yang baris di sini jadi 1 di sini. Terus yang ini kan baris ya 4 3 min Y. Jadi kolom di sini dia 4 3 min Y. Nah, udah ini sudah jadi transpose B. Nah, pada transpose metrik 2x2 ya, yang berubah itu cuma ini aja sebenarnya. Ini pasti tetap pada posisi awal ya. Terus ini sama dengan A. A-nya 2 1 4 6 ya. Oke. Nah, di sini kan persamaan metrik. Kalau persamaan metrik entry ini namanya entry ya. Entry yang bersesuaian itu nilainya sama. Dimana di sini 4 sama 4, 1 sama 1 ya kan. Nah di sini kita bisa mencari nilai X sama Y. Yang pertama nilai X dulu ya. Berarti 1 min 1 per 2X itu sama dengan 2. Berarti kalau ini kita pindah ke sana, oh berarti 1 2-nya kita pindah ke sini ya. Jadi 1 min 2 sama dengan 1 per 2X ya. 1 per 2X. Nah, terus kita pindah ya. Ini hasilnya min 1. Terus 1 per 2X. Kita kalikan silang ya. Berarti ini min 2X sama dengan 1. Nah, habis itu oh berarti nilai X nya ketemu ya. Jadi 1 per min 2. Min 1 per 2 ya. Min 1 per 2. Terus yang Y nya, nah ini 3 min Y sama dengan 6. Berarti min Y nya pindah ke sana, 6 nya ke sini. 3 min 6. Berarti Y nya ketemu min 3. Lalu yang disuruh menentukan adalah nilai dari X plus Y ya. X plus Y. Oke. X plus Y sama dengan min setengah ditambah min 3 ya. Berarti nilainya ya min kan min kan ya, min 3,5. Atau kalau mau mengubah ke bentuk
menyebut ya 3 kali 2 6 tambah 1 7, jadi min 7/2. Udah. Ya, untuk nomor 7 ya, matriks lagi transpos ya. Berarti nanti ini persamaannya langsung kita ubah aja matriks Y nya. Ini tetap ya, X plus Y sama X min Y. Nah yang berubah ini, jadi ini Y, ini X transpos ya. Terus di sini sama dengan Q 1. Nah kita cara cepatnya ya, di sini kan variabel. Ini juga variabel tapi ada yang bilangan. Udah kita fokus ke situ aja. Ini kan persamaan matriks ya. Ini X plus Y, ini X min Y. Posisi entry-nya di sini, ini juga di sini. Mereka bersesuaian. Nah, berarti udah kita ambil itu saja nggak apa-apa. Ini terus X min Y-nya 3. Kita eliminasi, menghilangkan Y misalnya. Jadi ini kita tambah. Ini jadi 2X sama dengan 4. Jadi X-nya ketemu 2. Ya. Terus kalau X-nya ketemu 2, nyari Y gampang kan ya? Oh, soalnya cuma dicari 2X ya. Udah, kalau cuma dicari 2X, di sini selesai kita. Soalnya ini. Nah. Lanjut untuk soal nomor 8 ya. Nah, ini ada 3 matriks, terus ini ada operasi matriks ya. Penjumlahan sama pengurangan. Bisa kita renteng dari 1 ya. Nah, yang penting ikut operasinya ini, terus jangan lupakan tanda-tanda ini ya, tanda bilangannya positif negatif. Oke. Nah di sini A ditambah B dikurang C, A tambah A dulu ya, jadi 2 ditambah B, jadi nanti ditambah sama B nya di sini min 4 ya, dikurang C, kurang dulu, kita tulis dulu C nya di sini min 1. Nah, ini jangan sampai nggak teliti ya. Terus entry yang kedua, di sini A nya min 1 tambah B, B nya 1 dikurang C, C nya 1 juga. Terus yang sini A nya min 3 ditambah B tambah 2 dikurang C, C nya 0. Terus A di situ 0 ditambah B, B nya 2 ya. Terus C nya min 1 kurang min 1 berarti. Nah terus hasilnya udah ketemu nih 2, ini min kali min kan plus ya, jadi 2 plus 1 3 kurang 4 min 1 gitu. Terus 3 min 3 ditambah 2 tambah 0 berarti min 1 juga. Terus ini sama ini 0 min 1 2 min 1 3. Ketemu jawabannya. Nah, berikutnya untuk nomor 9 ya. Di sini ada operasi matriks, yang sini pengurangan sama perkalian skalar, terus yang sini perkalian matriks ya. Jadi di sini langsung saja 2K metrikanya ini langsung kita kali 2 juga enggak apa-apa. Kali 2 jadi min 2C kali 2 4 kali 2 2 kali 2 0. Kurangi metrik L. Metrik L-nya tadi 4 B plus 5 A min 6. Terus perkalian matriksnya MN ya. MN itu min 1, atau kita kali dulu lah ya. Kita kali dulu di sini ya. Metrik MN ya itu min 1 0 3 2 dikali dengan 4 min 2 B 3, ada variabelnya juga. Nah 0 ya. Nah ini garis kali kolom kalau perkalian metrik ya. Berarti ini nanti jadinya ya langsung di sini aja nggak apa-apa. Nah min 1 kali 4 ya, min 4 ya, min 4 ditambah 3 kali min 2 min 6 ya. 4 min 6. Nah, min 1 kali B min B 3 kali 3 plus 9. 0 kali 4 0, 2 kali min 2 min 4 saja. 0 kali B 0, 2 kali 3 6 ya, ditambah 2 kali 3 ini 6 saja. Nah, yang sini ya. Jadi seperti ini, min 2C min 4
4 min A. Terus 2 min ini, karena itu min berarti ini negatif semua. Min B min 5. 2 min 5 berapa? 2 min 5 berarti kan min 3 ya. Langsung hasilnya enggak apa. Terus 0 min 6. Nah, ini 6. Min ketemu min ya. Ini min 4 ya. Ini min 10, sorry. 10, ini min 4. Terus ini tetap, karena kita tidak bisa menjumlahkan sama variabel ya. Udah, kita cari satu-satu berarti. Yang paling bawah dulu ya. Paling bawah dulu, oke. Paling bawah dulu itu min B min 3 sama dengan min 4 ya. Ini min, tapi kalau kita pluskan semua ya B plus 3 sama dengan 4. Kalau kita minkan semua ya min B min 3 sama dengan min 4, sama saja kan. Nah berarti B nya ketemu nih 1. B nya sama dengan 1 ya. B nya sama dengan 1. Terus untuk selanjutnya kita nyari yang A ya. Jadi 4 min A, B nya tadi kan udah ketemu 1. Tadi min 1 plus 9 ya. Min 1 plus 9 8 ya. Nah terus hanya pindah aja ke sini, 8 ke sini. Jadi min ya, 4 min 8 itu min 4. Dah ketemu hanya. Terus setelah itu untuk Y nya ya, untuk Y nya, untuk C nya min 2C min 4 sama dengan min 10. Atau kalau kita kalikan positif semua, jadinya ini positif ya. Berarti 2C sama dengan 10. Ini 4 nya ke sana jadi min kan. 10 min 4 6. Jadi C nya ketemu 3. Nah di soal ini yang diminta itu nilai dari A plus B plus C. A plus B plus C ya. A nya tadi ketemu min 4, B nya 1, C nya 3. 1 tambah 3 4, min 4 hasilnya 0. Lanjut nomor 10 ya. Di sini ada 3 matriks D, E, F ya. Terus ada operasi ini ya. Nah kita suruh menentukan hasil metrik dari operasi ini. Nah oke. Yang pertama metrik D nya kita tulis dulu 12 0 4 min 11 ya. Dikali E transpos. Kalau kita mentranspos ini kan ini tetap ya 1 4 yang berganti cuma ini. Di sini 0, sini min 3. Nanti hasilnya ini dijumlah dengan matriks F 6 6 min 20 min 4 ya. Ini kita kalikan yuk. Garis kali kolom ya. 12 kali 1 12 ditambah 4 kali 0 0 ya. Terus 12 kali min 3 min 36 4 kali 4 plus 16 0 kali 1 0 min 11 kali 0 0. Terus 0 kali min 3 0 min 11 kali 4 min 4 ya. Ini nanti ditambah sama matriks 6 min 20 min 4 ya. Terus hasilnya nanti kita bisa langsung nyari 12 tambah 0 tambah 6 18. Min 36 tambah 16 itu min 20 tambah min 20 jadi min 40. 0 tambah 0 0 tambah 6 6 min 44 ditambah min 4 min 48 ketemu. Oke, lanjut nomor 11. Di sini suatu pabrik membuat model fiksi ya, sepeda fiksi. Nah, ini soalnya ini soal masalah atau kasus program linearnya untuk nomor 11, 12 dan 13 ya. Jadi nomor 11 ini ceritanya ada sepeda fiksi dan sepeda gunung. Nah ini bisa kita misalkan ya nanti ya. Sepeda gunungnya banyak, sepeda gunung itu X, banyak sepeda fiksinya Y. Nah ini sudah ada keterangannya. Nah pabrik tersebut hanya dapat membuat sebanyak-banyaknya itu 100 sepeda gunung ya. Sepeda gunung tadi itu apa itu?
sepeda gunung X ya. Nah, sebanyak-banyaknya 100 sepeda gunung. Berarti X-nya nanti nggak boleh lebih dari 100 ya, atau kurang dari sama dengan 100, karena sebanyak-banyak 100. Terus sepeda fiksinya itu minimal 20. Nah, sepeda fiksi minimal 20, sebanyak-banyaknya 150. Berarti nulisnya 20 kurang dari sama dengan Y, terus Y nya kurang dari sama dengan 150. Nah, seperti ini. Terus setelah itu kapasitas produksi pabrik hanya dapat membuat 150 sepeda. Berarti banyaknya si gunung sama si fiksi itu tidak boleh dari 150. Nah, terus jika harga setiap sepeda fiksi 8 juta dan sepeda gunung itu 6 juta, berapa harganya ya? Oke. Terus gunungnya tadi X, fiksinya Y ya. Berarti nanti fungsi tujuannya atau fungsi objektifnya itu karena gunung 6 juta berarti 6 juta, saya singkat-singkat aja ya, nanti dikali X ditambah 8 juta ya, kalikan Y ya. Seperti itu ya. Terus kita ini sudah menjawab soal nomor 11 ya. Jadi pertidaksamaannya ada 3 ini ya, ada 3 ini, nah ada 3 ini. Ini fungsi objektifnya ya. Ini jawaban nomor 11. Terus nomor 12 kita suruh gambar ya. Suruh gambar. Nah, kita tahu X, Y kan banyaknya si sepeda ya. Jadi dia tidak mungkin negatif ya, intinya juga gitu. Nah, oleh karena itu gambarnya nanti cuma di kuadran 1 saja, X sama Y. X nya kurang dari 100 ya, berarti di sini ambil 100 kurang dari, berarti nanti seperti ini ya, karena kurang dari berarti nanti yang diaksar yang kiri ya, kirinya kurva. Posisinya antara 20 sampai 150 ya. Nah, karena Y-nya ada di antara ini, berarti yang diaksar yang sini saja ya. Nanti ini ke sini, ini yang antara ini, nanti pertemuannya ada di sini. Terus XY-nya enggak boleh lebih dari 150. Berarti kalau ini kita tutup, X-nya 150, Y-nya kita tutup, X-nya kita tutup, Y-nya ketemu 150 ini. Dihubungkan. Nah, terus karena kurang dari, berarti yang dihasilkan yang di kiri kurva. Berarti daerah irisan dari ketiga kurva ini itu ini ya, P-nya ya. Nah, sudah selesai, ini jawab yang nomor 12. Terus untuk yang nomor 13-nya pendapatan maksimum. Nah, di sini kita harus tahu titik-titik dari HP-nya. Nah, di sini kan titiknya 0,150. Nah, ini titiknya 0,20 ya. Terus ini ada 2 titik lagi nih. Nah, titik ini ketika X-nya 100, ya udah kita masukkan ke sini X-nya 100 ya. Jadi ini kalau kita masukkan X sama dengan 100, Y-nya nanti ketemu 150 kurangi 100. 150 kurangi 100 sama dengan 50. Jadi di sini nanti 100,50. Terus untuk yang ini ya, nah karena ini X-nya 100, Y-nya 20, berarti nanti ya 100,20. Ini nanti kita masukkan ke fungsi tujuan ya, X, Y. Nah, udah. Di sini ada 4 titik nih. 4 titik kan udah kelihatan paling maksimum mana kan ya. Pasti yang ini ya kan. Nah, udah kita masukkan aja. Berarti F ketika 100,50, ya udah 6 kali 100 600 JT ditambah 8 kali 50 400 JT. 600 juta apa 400 juta 1 M ya.
Sudah selesai. Itu ya 1M.